Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Nah, balik lagi ya di hari ini video dari Trader Retail untuk update stock pick harian dari saham-saham yang menarik untuk dijadikan watchlist fast trade ya, fast trade untuk esok hari di tanggal 18 Agustus. Jadi hari ini spesial hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus. Om Trader mengucapkan selamat merayakan kemerdekaan kita yang ke-76 tahun. Semoga kita semua semakin maju, sukses, dan kiranya corona ini segera cepat berlalu ya. Jadi langsung kepada saham pertama yang sangat menarik untuk diperdagangkan di hari Senin nanti, yaitu ada saham Besim ya. Saham Besim atau saham Bank Sinarmas gitu teman-teman ya. Jadi Besim ini kemarin ditutup naik lumayan ya, sekitar 14,8%, hampir 19%, bahkan high-nya itu mungkin high-nya kalau kita ukur dari low ke high ya, itu dapat 28%. Jadi di atas ARA lagi gitu bahkan teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, langsung saja ke trade plan dari saham Besim teman-teman ya. Untuk batas stop loss kita, teman-teman bisa stop loss dulu di sekitar 1150 gitu ya. Oke. Lalu untuk area TP bisa TP bertahap teman-teman ya, mulai dari 1250. Jadi rasio risk and rewardnya itu 1:1 karena ke atas 50 poin, ke bawah 50 poin ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti 1250 bisa dijebol, maka resisten selanjutnya akan ada di 1330. Ini yang menjadi menarik teman-teman ya. Menjadi sangat menarik ya. Kalau kita ukur dulu di sini risk and reward, risknya sekitar 4,5% ya, berbanding dengan reward 4,2% ya, masih 1:1. Namun apabila 1250 ini berhasil dijebol, maka sampai ke resist berikutnya kita punya potensi profit itu sekitar 10% lebih gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa saham Besim ini cukup menarik ya. Pertama, dia secara teknikal juga bagus, udah berhasil breakout dari garis EMA-nya gitu ya, EMA 13. Lalu dia juga berhasil breakout dari resist minor 1150 ya. Artinya dia akan next uji resist ke 1250 dan 1330. Itu yang pertama teman-teman ya. Lalu yang kedua, kalau kita cek di sini teman-teman ya, di perdagangan Jumat kemarin, Senin ya. Nah, itu ada big accumulation dari TP gitu teman-teman ya. Big accumulation dari TP, dia collect sampai 35.000 lot, yang mana 35.000 lot ini cukup besar untuk Besim gitu teman-teman ya. Cukup besar untuk Besim. Di average berapa? Di average 11.35 ya. Di average 11.35. Jadi sangat menarik karena average si TP ini ada di sini agak pucuk lah ya, tidak terlalu jauh dengan closing hari ini. Closing kemarin dia baru EV sekitar 5%. Dan untuk jualan 35.000 lot dia pasti harus angkat lagi saham Besim ini teman-teman. Jadi sangat menarik buat teman-teman yang mau fast trade ya, dapat 3%, 5% udah TP aja teman-teman gitu ya. Atau kalau belum mau TP ya udah teman-teman bisa pasang trailing stop. Mana tahu dia masih lanjut naik gitu ya. Terserah mau trailing stopnya di 3% atau di harga modal teman-teman. Teman-teman atur sendirilah gitu ya. Next, saham yang menarik untuk kita perhatikan hari Rabu besok ya teman-teman, itu ada saham Real. Nah, ini jadi sempat viral kemarin ya. Saham Real ini karena berita terkait Ustadz Mansur yang membeli saham ini berapa ya? 30 miliar kalau nggak salah. Ya, jadi Mansur Mologi is back teman-teman ya. Mansur Mologi is back. Sahamnya langsung closingnya itu ARA gitu ya. Nah, jadi kalau untuk trade plan sih nggak ada teman-teman ya. Kalau untuk trade plan ya teman-teman bisa atur sendiri lah, dapat 3-5%, teman-teman bisa langsung cicil jual gitu ya. Nah, tapi kenapa Real ini menjadi menarik? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman dari saham Real,
ya. Itu kemarin ada akumulasi dari si MG ya, cuma memang sini udah hati-hati, ini XC juga top buy. Tapi MG ini dia juga apa namanya? Dia HK di ARA gitu ya. Jadi closing apa di ARA dia habiskan, dan dia punya average itu 65,7 ya, atau hampir 66. Jadi dia ya baru cuan sekitar 1 tick gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan itu ya, bisa manfaatkan untuk copet, apalagi yang tangannya cepet silahkan. Tapi hati-hati buat tangannya nggak cepet gitu ya. Kalau dia opening naik terlalu jauh ya udah nggak usah terlalu dikejar lah, karena MG juga posisi itu di 66 ya. Kita tahu sendiri MG itu pasukan 2 tik, pasukan 3 tik, dia cuan 3%, kadang sudah langsung TP. Ya rawan guyuran. Tapi kalau misal nanti tidak diguyur ya udah teman-teman bisa keep lah gitu ya. Oke, jadi 3%, 4%, 5% dia ke harga 70 pun udah menarik real ini ya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih openingnya nggak lompat. Tapi kalaupun opening dia lompat, misal dia openingnya itu 70, ya teman-teman cari selisih 2 tik masih oke lah ya. Cari kenaikan misal dari 70 sampai ke 72, itu kan masih dapat 3%-an gitu. Ya masih menarik ya. Intinya teman-teman harus fast hand. Kalau slow hand itu agak beresiko ya teman-temannya untuk fast trade di saham real ini ya. Lalu selanjutnya yang cukup menarik ya dari saham yang bisa dipantau untuk hari Rabu besok itu ada saham mesin teman-teman. Ya, mesin ini juga cukup menarik karena kalau teman-teman perhatikan dia juga sama kasusnya kayak Besim tadi ya. Dia berhasil breakout dari garis EMA-nya ya, lalu juga dia bisa closing di atas resist minor ya. Kalau kita lihat di sini di area 517, 515 ya. Bentar. Ya 515. Gitulah ya. Duh, susah ya, 515 gitu ya. Dia berhasil closing di atas resist minor 515 ya. Maka dia akan punya kesempatan untuk uji resist lagi. Uji resist sebelumnya itu yang terdekat ya. Yang terdekat itu akan ada di sekitar 565 yang terdekat ya. Lalu kalau itu berhasil dijebol, ada kesempatan uji resist berikutnya itu di 600 hingga 605, lalu lanjut ke 650 gitu ya. Untuk batas stop loss ya. Untuk batas stop loss teman-teman ya udah jadikan area resist minornya ini ya 515, atau batas terakhir ya bolehlah toleransi sedikit. Ya toleransi di 500 ya, toleransi di 500. Tapi ya nggak tahu teman-teman kuat nggak nahan minus, karena kalau sampai di toleransi akhir itu teman-teman ada minus ya ARB. Kalau ARB di toleransi akhir, tapi kalau di resist minornya yang sekarang menjadi support terdekat itu resiko minus 4,3% plus minus gitu teman-teman ya. Nah sementara untuk potensi reward sampai ke resist terdekatnya itu teman-teman ada potensi reward sekitar 5%. Jadi menarik ya untuk saham mesin ini. Perdagangan hari Rabu besok menarik karena teknikalnya sangat mendukung, apalagi kalau bisa dijebol next ke resist berikutnya itu teman-teman punya potensi reward sebesar 12,7% gitu ya. Jadi ini menarik teman-teman, secara teknikal juga dia mantul di garis trend line-nya. Kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ya. Ya, dia kan mantul nih di garis dia punya trend line gitu. Jadi kan dia ini sempat naik, di sini ada swing low sedikit ya. Walaupun tidak terlalu nampak jelas, tapi ini termasuk swing low. Jadi ini kita bisa jadikan kaki di mana kita bisa tarik garis uptrend line-nya gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini dia kemarin pas mantul di garis uptrend line, dia mantul ya, teknikal menarik untuk yang copet-copet di saham mesin ya. Sekarang kita lihat di saham mesin apakah ada terlihat bandar yang mengakum gitu ya, atau big money lah. Oke, ternyata ada akumulasi juga teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini top net buy-nya itu adalah si EP, yang mana EP itu adalah MNC Sekuritas gitu ya. Jadi ya dia lagi gitu ya. Jadi masih orang dalam lah yang maintain gitu ya. Di average 528. Ya, jadi secara apa sih? Secara bandarmologi cukup menarik karena average-nya juga 529, 530 ya. Yang mana itu berarti di sekitar
Nah, sini. Ya. Ya baru 2,3%. Ini masih bisa lanjut lah, ya. Secara teknikal, broker summary analysis dan risk and reward ratio, mesin ini sangat menarik untuk kita fast trade-kan besok. Ingat saja batas-batasnya teman-temannya, harus TP di mana dan harus stop loss-nya di mana, ya. Oke, itu saham ketiga, ya. Lalu saham keempat yang menarik untuk kita amati besok untuk fast trade, ya. Ada saham film, teman-teman. Sebenarnya film ini mau dijadikan swing pun boleh ya teman-teman. Tidak harus fast trade gitu ya. Tidak harus fast trade untuk saham film ini ya. Oke, jadi ini menarik juga secara teknikal karena dia mantul di support ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ya dia tuh kemarin tuh mantul di sini. Sebenarnya support ya di sini ya, mantul di support 375 ini gitu ya. Jadi ya ini 375 langsung sebagai area stop loss kita ya, jebol 375 out dulu ya. Jadi risknya sekitar 5%. Kalau nggak kuat 5%, 3% aja cukup dah ya, langsung cut loss kalau memang dia jebol atau closingnya atau sampai closing dia nggak bisa balik ke atas 375. Teman-teman mau out dulu boleh banget gitu ya. Kemarin juga dia kepentok di garis berapa nih, di garis EMA 34 ya, dia kepentok, nggak bisa jebol ya teman-teman. Oke, 375 area support. Lalu untuk area resisten terdekat kita untuk take profit itu bisa take profit yang terdekat itu sebenarnya 395 ya. Yang terdekat itu bentar. Ini 396. Bentar. Oke. 403 ya. Oke, jadi yang terdekat itu di 400. Bentar, nih 400 berapa? Opennya di 402 ya. Jadi area resist terdekat itu 402 ya. Bila mampu dijebol maka kita punya next resist itu di area 412 ya, di 412 untuk area next resist. Gitu ya teman-teman ya. Itu dulu lah, jangan terlalu banyak kasih area resist, nanti teman-teman jadi nggak mau TP pula ya. Oke, rewardnya sekitar 5%. Kalau nggak kuat di sini pun udah bisa jadi batas SL nih ya, sekitar 3%-an di area 384. Untuk reward terdekat ada 2% ya, sekitar 2%. Lalu next itu ada reward sebesar 4%. Ya untuk fast trade not bad lah, 2-4% ya. Cuan TP gitu teman-teman ya. Oke. Nah, yang menarik dari film ini teman-teman sebenarnya adalah akumulasi dari asing gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini teman-teman untuk saham film ya. Oke, kita amati di hari terakhir dulu lah. Hari terakhir pun ada akumulasi yang cukup besar dari YU ya. Ini YU-nya YU asing bukan ya? Ya benar. Ya, YU-nya YU asing crossing dari IF lokal 3,6 juta lot. Nah, kalau kita tarik ke belakang ya, lebih jauh dikit ya, kita akan temukan kalau YU ini big akum. Saya nggak tahu YU ini punya agenda apa di saham film ya. Tapi ini 5,4 juta lot, sesuatu yang sangat besar ya. Dan dia punya average itu di sekitar 364 ya. Yang mana 364 sebenarnya agak bawah memang. Tapi dia punya itu gila loh. Dia punya itu sampai 5,4 juta lot. Dia baru 8% itu. Ya 8,5%. Kalau mau jualan dia mau nggak mau harus angkat, nggak bisa nggak ya. Kayak mana dia mau jualan kalau sahamnya nggak diangkat, nggak liquid lah, nggak cukup lah barangnya, itu ya. Oke, ini kalau kita lihat di sini kemarin ya, dia confirm breakout downtrend line. Sekarang dia testing dulu. Jadi testing support baru ya, pullback after breakout downtrend line. Jadi film ini sangat menarik secara teknikal, bandarmologinya pun menarik juga ya. Jadi yang mau fast trade boleh, yang swing juga boleh banget karena ini buy on weakness ya. Film ini jatuhnya teman-teman sudah buy on weakness. Oke ya. Next, selanjutnya ada saham Pegas. Ini pun sebenarnya
Ya teman-teman mau jadikan swing pun boleh, mau fast trade pun boleh ya. Cuman agak inilah ya, agak lambat ya. Agak lambat karena ya tipikal saham-saham BUMN ya, kalau nggak ada news apa-apa, apalagi Pegas ya. Apalagi Pegas ya udah gitu. Mau gimana lagi? Nah, Pegas ini kalau kita lihat dia pun sudah break dari downtrend line ya. Sudah break dari downtrend line dan dia pun sudah tertahan di supportnya di sekitar 1000, sorry enggak, bukan 1000, sekitar 970 ya. Jadi Pegas ini menarik sih ya. Berapa hari ini juga udah tertahan, ada potensi dia bentuk double bottom di sini ya. Penentuannya itu sebenarnya kalau dia bisa break dari sini ya. Yang pertama resistnya itu yang terdekat itu ada di sini nih ya, di sekitar sinilah 1045 ya. Jadi dia udah beberapa kali mau coba-coba untuk jebol ya, beberapa kali untuk ngetes resisten ya, tapi gagal gitu ya. Tapi gagal, balik lagi ke bawah 1045. Jadi Pegas ini menarik kalau dia sebenarnya udah bisa confirm di atas 1045. Tapi kalau dia bisa jebol 1045 mestinya sih bagus sih, kencang sih ya. Oke, jadi secara teknikal pun menarik karena dia sudah berhasil breakout ya, jebol garis EMA-nya ya. Jadi ini kita tinggal tunggu golden cross aja garis EMA-nya ya, yang merah biru kuning ini. Tunggu mereka golden cross, confirm ini reversal gitu teman-teman ya. Nah, jadi untuk batas stop loss, jadi gini, teman-teman sih kalau mau aman sebenarnya tunggu dia breakout dari 1045 dulu. Jadi buy on breakout 1045 gitu ya. Nah, kalau dia berhasil confirm breakout, maka untuk resisten terdekatnya akan berada di 1080 teman-teman ya. Akan ada di 1080. Next, kalau itu pun berhasil dijebol sama si Pegas ini ya, next resist itu akan ada di sekitar 1100 gitu teman-teman ya. Nah, batas stop lossnya ya udah 1045 atau 1040. Artinya kalau dia balik ke bawah itu dia false breakout. Jadi sih menurut saya teman-teman bisa coba pakai skenario buy on breakout aja ya gitu. Jadi untuk rewardnya ya bertahap 3,7%. Next reward itu ada sekitar 6% ya. Risknya ya paling 1% lah. Kalau dia balik ke bawah 1040 teman-teman out dulu saja ya. Gitu teman-teman. Ya itu untuk Pegas lumayan menarik sudah ya. Udah kelihatan tanda-tanda reversalnya. Lalu terakhir yang bisa kita amati juga itu saham Wins teman-teman ya. Wins ini juga menarik ya. Dia teknikalnya juga rapi teman-teman ya. Teknikalnya juga rapi. Kalau kita lihat di sini dia bentuk pola double bottom ya. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan, ini bottom yang pertama, ini bottom yang kedua gitu ya. Dia bentuk pola double bottom. Itu yang pertama ya. Lalu kalau teman-teman perhatikan di sini dia seperti mau bentuk bentar. Ini pun ya kalau teman-teman lihat, nah downtrendnya itu udah patah ya. Jadi dia sudah bisa break downtrend line ya, downtrend line-nya dari si saham Wins ini. Jadi candle kemarin itu candlenya bagus banget ya. Confirmnya di mana? Confirmnya itu ya, confirmnya itu di kalau dia bisa jebol di sini. Sebenarnya ini 137 kepentok ya. Cuman akan lebih aman lagi kalau dia bisa lewat dari 138 ya. Kalau dia bisa break dan closing minimal di atas 138, Wins ini akan sangat menarik ya. Karena dia sudah berhasil, artinya confirm bullish continuation ya, lanjut bullish, dan target TP dia itu bertahap ya, mulai dari 142 ya teman-teman. 142 nextnya itu akan ada di, langsung aja ke sini ya, 148 dan terakhir di 153 gitu ya. Untuk stop loss di mana? Stop loss ya teman-teman kalau mau pakai strategi buy on breakout, beli di 138 ya. Nanti teman-teman ya kalau dia closing di bawah 138 teman-teman cut loss aja ya, berarti dia false gitu ya, false breakout gitu teman-teman ya. Atau kalau teman-teman mau kasih toleransi dikit ya, ya bisa lah kasih area 13 berapa ya, 13 di sini sih ya.
Ini kalau dia jebol daerah sini, nih 132. Kalau 132 jebol sih dia potensi balik sampai ke 127 ya. Jadi 132. Nah, teman-teman kuat nggak nahan minusnya nih? Misal kalau dari 137 masih oke lah, 3,8% ya. 3,8% sampai 132 berbanding rewardnya itu bisa sampai berapa tadi? Reward belum ukur ya. Reward kalau saya ambil 137 misal teman-teman spekulasi di resist atas ya. Sampai ke reward 1 pun udah 1:1 sih risk reward rasionya. Jadi sangat menarik apalagi dia berhasil jebol, ada potensi 8% ya. Wait bentar nih kayaknya baterai habis. Bentar ya. Oke. Ya, sekitar 8% malah sampai resisten 3 ada potensi reward 11%. Tapi ya namanya kita fast trade ya teman-teman, cuan 3%, 5% TP. Atau kalau memang dia kuat, nggak kena guyur, teman-teman hold pun boleh. Tinggal naikkan batas stop loss ya. Stop lossnya nanti teman-teman pasang di 137, 138 aja. Sorry, trailing stop. Trailing stop pasang di 137, 138. Kalau dia kuat naik gitu ya, bertahan, nggak kena guyur gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pembahasan saham-saham yang menarik untuk dijadikan fast trade di hari Rabu besok. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman mau join ke grup Telegram kita, linknya saya letakkan di deskripsi ya. Yang mau join ke grup premium juga boleh. Nanti saya kasih linknya diletakkan di pin message ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini kalau teman-teman merasa bermanfaat ya. Jangan lupa juga tekan like serta share video kami sehingga semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa kami. Terima kasih.